Hai Sobat 100, masih dengan Kak Novi di sini. Di video kali ini, yuk kita bahas tentang bioteknologi. Bioteknologi, pernah dengar kata ini? Ya, memang susah sih kalau didefinisikan secara rinci, tapi intinya bioteknologi adalah cabang ilmu tentang pemanfaatan makhluk hidup yang berlangsung di dalam satu proses produksi barang pakai manusia. Kalau kita rinci lebih lanjut, ada 4 prinsip penting yang wajib ada. Ada agen biologi, seperti bakteri, virus, dan sebagainya. Ada metode penggunaan, ada produk, dan ada penerapan beberapa cabang ilmu. Dari 4 hal prinsip di samping ini, beriringan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, bioteknologi ini kini menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan, yang tadinya hanya konvensional saja, kini sudah berkembang pesat menjadi bioteknologi modern, yang mampu menghasilkan hal-hal menakjubkan seperti di film-film science fiction yang kalian tonton loh. Menarik bukan? Karena itu, yuk kita dalami. Tapi mulai dari yang paling sederhana, yaitu bioteknologi konvensional. Ada setidaknya 5 bidang pemanfaatan bioteknologi konvensional yang selama ini dengan gencar dimanfaatkan oleh manusia. Mulai dari bidang pangan, kesehatan, lingkungan, energi, dan bahkan pertanian. Ini adalah beberapa contoh penerapan di bidang pangan yang mungkin produknya sudah cukup familiar bagi kalian. Mulai dari yogurt, keju, roti, kecap, hingga makanan sehat merakyat seperti tempe. Nah, kalau kita lihat, inilah yang disebut agen-agen biologi yang terlibat di dalamnya. Yogurt sebagai minuman hasil fermentasi susu melibatkan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Lalu ada keju yang dihasilkan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana dalam prosesnya ternyata keju ini dihasilkan dari proses pengentalan atau istilah kerennya koagulasi dari cairan susu yang semula encer. Lalu di gambar berikutnya ada roti yang biasanya menggunakan yeast atau khamir ketika pembuatan adonannya. Ada juga kecap yang ternyata ini dibuat dengan memanfaatkan jamur, yaitu dari Aspergillus wendti. Dan di gambar terakhir ada tempe yang lagi-lagi juga memanfaatkan spesies jamur, yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Terlihat kan dari bidang pangan aja, ternyata cukup luar biasa hasil pemanfaatan bioteknologi konvensional ini. Lalu, bagaimana dengan bidang yang lain? Nah, biar lebih mudah dipelajari, 2 bagian yang ini, kesehatan dan energi, kita skip dulu dan bahas di video terpisah ya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih mudah dulu, yaitu bidang lingkungan dan pertanian. Di bidang lingkungan, kita mengenal bioremediasi dan pengolahan limbah. Secara sederhana, bisa kita sebut bahwa bioremediasi ini adalah pemulihan lingkungan dengan bantuan mikroorganisme. Enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme yang digunakan mampu memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Contohnya apa? Ada pendegradasian plastik dan tumpahan minyak dengan menggunakan Phosphosporium resinae, serta ada juga detoksifikasi logam berat dengan menggunakan bakteri Bacillus dan Pseudomonas. Penerapan bioteknologi sejenis inilah yang juga digunakan pada pengolahan limbah. Methanobacterium adalah bakteri yang sangat sering mengambil peran dalam hal ini. Kenapa? Karena bakteri ini diketahui dapat menguraikan limbah organik menjadi metana, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Bagaimana? Bermanfaat sekali bukan? Namun, jangan salah, ternyata lebih dari itu. Selain dalam hal urai-mengurai ya, bioteknologi di bidang lingkungan sebenarnya juga bermanfaat dalam hal lainnya.
Sebut saja dalam biofertilizer. Seperti namanya, fertil yang berarti subur, biofertilizer digunakan dalam upaya meningkatkan kesuburan tanah, di mana hal ini efektif untuk mengurangi penggunaan pupuk komersil yang mayoritas masih berbahan kimia. Mikroorganisme apa yang digunakan? Yaitu bakteri Rhizobium leguminosarum. Hal inilah yang menyebabkan pemanfaatan bioteknologi di bidang lingkungan pada akhirnya juga akan sangat bermanfaat bagi usaha-usaha manusia di bidang pertanian. Nah, yuk sekarang sekalian kita bahas yang di bidang pertanian. Selain yang tadi sudah sedikit disinggung di bidang lingkungan, yaitu biofertilizer, ada juga pembastaran dan ada hidroponik. Dua yang paling luar biasa penggunaannya di masa kini. Apa sih pembastaran dan hidroponik itu? Begini, pembastaran kita bisa sebut juga dengan persilangan atau perkawinan antara dua tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies. Contohnya, padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panen pendek. Pembastaran ini merupakan cara yang sederhana, mudah, dan ampuh untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul dengan biaya yang murah. Nah, kalau hidroponik apa? Masih sama-sama punya keunggulan di bagian murah, tapi ini agak jauh berbeda. Kalau pembastaran itu berhubungan dengan melahirkan individu baru, hidroponik ini lebih ke teknik untuk menumbuhkan tanaman. Masalah pertanian dan bercocok tanam di perkotaan saat ini yang paling besar adalah ketidaktersediaannya lahan untuk diolah. Kalau ada pun, persediaan di wilayah perkotaan pasti membutuhkan biaya yang tidak murah, karena harga tanah per meter yang berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan di desa. Karena itulah muncul hidroponik, sebuah teknik bercocok tanam tanpa lahan, tanpa tanah, dan hanya menggunakan air dan bahan yang bersifat porus, seperti kerikil, spons, sabut kelapa, dan lain-lain. Bagaimana cara kerjanya? Yuk perhatikan gambar. Ini merupakan gambar dari hidroponik DFT. DFT adalah Deep Flow Technique, yang artinya metode hidroponik dengan menerapkan sistem sirkular. Cara kerja dari metode ini adalah, yang pertama, larutan nutrisi akan dipompakan melalui akar tanaman. Lalu, nutrisi tersebut akan disalurkan dengan bantuan pompa melalui pipa-pipa kecil tersebut yang akan menyalurkan nutrisi ke dalam pipa-pipa besar. Air kemudian akan disalurkan ke dalam pipa drainase dan akan dikembalikan lagi ke dalam wadah nutrisi tersebut. Dan begitu seterusnya, sirkulasi berlangsung, akar tanaman mendapat nutrisi dari wadah nutrisi tersebut. Hal terpenting yang dibutuhkan dalam sistem ini adalah energi listrik yang menggerakkan pompa untuk mengalirkan nutrisi. Sebab jika listrik mati dalam waktu 24 jam, maka tanaman akan layu dikarenakan akar kering. Nah, karena dalam teknik ini petani tidak membutuhkan lahan dan tanah, efeknya biaya produksi pun bisa jauh ditekan dan tumbuhan bisa lebih aman dari hama maupun penyakit. Bagaimana? Menarik bukan? Oke, mungkin itu dulu untuk materi di video kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas dua bidang yang masih terlewatkan tadi, yaitu kesehatan dan energi. So, ikuti video berikutnya selengkapnya ya, dan see you!